warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqin Quraib bin Aus radhiyallahu anhu fima akhbara alaihi salam fi syani Syai'mah binti Qailatah wa kharaja Ibnu Ayn fi Dalail Al-Humayd bin Manhab qala jadi Quraib bin Aus radhiyallahu anhu hajartu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dintu alaihi syarifahu min Tabuk fa aslamtu sami'tuhu yaqul hadhihi al-hiratul bayda wa rufi'at li wa hadhihi Syai'mah bintu Buqailah al-Azdiyatu ala baghlatin syahbah mu'tajizatan bi khimarin aswada fa qultu ya Rasulullah inna nudakhalna al-hirata fa wajadnaha kama tasifu fa hiya li qala hiya laka qala thumma kanat ar-riddatu famartadda ahadun min Tayyib fa aqbalna ma'a Khalid bin Walid radhiyallahu anhu nuridu al-hirata falamma dakhalnaha kana awwalu man talaqqana Syai'mah bint Buqailah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin syahbah mu'tajiratan bi khimarin aswada fata'allaqtu biha faqultu hadhi wasafaha li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'ani Khalidun bil bayyinah fataitu biha kanat al bayyinata Muhammad bin Maslamah wa Muhammad bin Bashir al-Ansariyani radhiyallahu anhuma fasallamaha ilayya Khalidun radhiyallahu anhu wa nazala ilaiha akuha Abdul Masih ibnu Buqailah yuridu as-sulh faqala bi'aniha faqultu la unqisuha wallahi min ashri mi'atin fa'atani alfa dirhamin wa salamtuha ilayhi faqalu li law qulta mi'atu alfin ladafa'aha ilayka faqultu ma kuntu hasibu anna adadan akthar min ashri mi'atin. Yaqin Abi Darda radhiyallahu anhu fima akhbara bihi alaihi salam min hifdzillah subhanahu wa ta'ala man qala kalimatin wa kharaja al-Baihaqi fil asma'i was sifat an talqin qala ja'a rajulun ila Abi Darda radhiyallahu anhu faqala ya Aba Darda ihtaraqa baituka qala ma ihtaraqa ثم جاء آخر فقال مثل ذلك فقال ما احترق ثم جاء آخر فقال مثل ذلك فقال ما احترق ثم جاء آخر فقال يا أبا الدرداء إن بعثت النار حتى انتهت إلى بيتك تفئت قال قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل ذلك قال يا أبا الدرداء ما ندري أي كلامك أعجب قولك ما احترق أو قولك قد علمت أن الله لم يكن ليفعل ذلك قال ذاك كلمات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن حين يصبح لم تصبه مصيبة حتى يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini sebagai ulama mengatakan tidak ada yang lebih penting daripada yakin. Orang yang kehilangan yakin pada Allah dan Rasulnya itu orang yang kehilangan segala-galanya. Di dunia rugi, di akhirat rugi. Satu yakin dan yang kedua taat. Tidak cukup dengan yakin tapi harus taat. Maka sebagian daripada hayat sahabat menceritakan tentang yakinnya Rasulullah dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yakinnya Quraib bin Aus radhiyallahu anhu atas apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang putri Syima, seorang wanita namanya Syai'mah binti Buqailah. Apa
Abu Nu'aim mengeluarkan riwayat ini dalam ilmunya dari Humaid bin Manhab. Beliau berkata, kakekku Huraim bin Aus radhiyallahu anhu berkata, aku hijrah kepada Rasulullah SAW dan aku datang kepada beliau sepulangnya dari Tabuk. Maka aku masuk Islam. Maka aku mendengar beliau berkata, istana putih Hira ini sudah ditampakkan kepadaku, dan ini Syaimah binti Bukailah Al-Azdiyah mengendarai keledai putih dan memakai pakaian kerudung hitam. Maka aku langsung berkata, wahai Rasulullah, apabila kami masuk ke Hira kemudian kami menemukan Syaimah binti Bukailah sebagaimana kau sifatkan kepada kami, maka itu buat saya. Maka Rasulullah katakan, itu milik kamu. Maka dia berkata, kemudian terjadilah zaman riddah, banyak orang-orang murtad. Maka tidak ada satupun dari orang Ta'i yang murtad. Maka kami pun bersama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mendatangi Hira. Hira daerah di Irak itu. Maka tatkala kami masuk ke daerah Hira, orang yang pertama kali kami jumpai adalah Syaimah binti Bukailah, sebagaimana seperti yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, mengendarai keledai putih, memakai pakaian serba kerudung hitam. Maka aku langsung memegang wanita itu dan aku berkata, inilah yang diceritakan Rasulullah SAW bagi saya. Maka Khalid radhiyallahu anhu meminta saksi, maka aku pun membawa saksi. Maka yang jadi saksi waktu itu adalah Muhammad bin Maslamah dan Muhammad bin Bashir, dua-duanya orang Ansar radhiyallahu anhuma. Maka akhirnya Khalid pun memberikan Syamah binti Bukailah kepada saya. Tapi tiba-tiba saudaranya Syaimah ini, Abdul Masih bin Bukailah, datang minta ditebus. Dia berkata, jual sama saya, saudara saya ini. Maka aku bilang, aku tidak akan kurang daripada 10 ratus. Jual katanya. Akhirnya dia memberiku 1000 dirham. Maka aku pun serahkan wanita itu kepada saudaranya. Maka mereka berkata, seandainya kamu bilang 100.000, pasti tetap dia akan bayar sama kamu. Maka aku bilang, setahu saya hitungan itu nggak ada yang lebih dari 10 ratus. 1000 gitu. Jadi mereka sangat kenal janji Allah, yakin tidak kenal dunia. Kemudian yakinnya Abu Darda radhiyallahu anhu atas apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW dari penjagaan bagi orang yang membaca kalimat-kalimat ini. Imam Baihaqi meriwayatkan, mengeluarkan dalam kitab dalam bab asma wa sifat dari Talab. Dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Abu Darda radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Abu Darda, rumahmu terbakar. Maka Abu Darda menjawab, tidak terbakar. Kemudian datang lagi yang lain berkata seperti tadi, rumahmu terbakar wahai Abu Darda. Jawabnya, tidak terbakar. Datang lagi yang ketiga dan berkata seperti yang tadi, rumahmu terbakar. Abu Darda berkata, tidak terbakar. Maka datang lagi yang keempat, wahai Abu Darda, api itu sampai ke dekat rumahmu, tapi ketika mau kena ke rumahmu mati, tiba-tiba mati. Maka Abu Darda berkata, aku sudah tahu bahwa Allah tidak akan melakukan itu, tidak akan membakar rumah. Maka orang itu berkata, wahai Abu Darda, kami tidak tahu kalimat mana yang lebih menakjubkan daripada kalimatmu. Ucapanmu tidak terbakar dan ucapanmu saya sudah tahu Allah tidak akan melakukan itu. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, itulah kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Siapa yang membacanya ketika di pagi hari, maka tidak akan ditimpa musibah apapun sampai sore harinya. Baca
rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhidhum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Sudah hafal semua insyaallah? Jadi yang belum hafal itikaf semua ya. Terus saya di Nizamuddin Maulana Sa'ad sering menganjurkan untuk mengamalkan ini. Diamalkan. Ibnu Hayat Sahabah ini Masya Allah, apa namanya, panduan hidup kita. Orang yang kehilangan panduan, kehilangan arah, kehilangan jejak. Jadi banyak musibah yang menimpa kita. Mungkin salah satunya kita meremehkan amalan-amalan yang kita anggap remeh. Enggak ada amalan yang remeh. Agama ini semuanya untuk keselamatan, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Jika hati kita sudah ada kekotoran-kekotoran menganggap itu tidak penting, itu nauzubillah min dzalik. Pada hakikatnya kita meremehkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan itu penting. Maulana Ibrahim katakan kesungguhan itu adalah itimam kiahe, sepele anak. Itimam itu adalah datang sebelum dimulai acara. Itu namanya ihtimam. Ada orang ada kepentingan, biasanya dia takut terlambat, benar-benar sungguh-sungguh. Maka hadulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam amal-amal agama. Semua amal-amal agama, yang mudahnya, yang susahnya, yang sesuai hawa nafsu, yang tidak sesuai hawa nafsu. Udah lama niat mau ke IP, nanti lagi. Segerakan. Nanti keburu tidak ada lagi kita. Demikian juga yang jarang itikaf di sini. Nanti lagi aja. Jadi nggak sempat itikaf juga. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala takazah yang dibentangkan oleh masyayikh banyak insyaallah. Salah satunya adalah istimewa yang sudah dekat tanggal 17 Mei. Kita niat bawa 15 orang minimal dari mualah kita masing-masing. Orang baru. Jangan sampai mengecewakan masyayikh lagi. Ketika kumpul yang datang karpun lagi. Itu artinya kita terang-terangan tidak sungguh-sungguh. Sama dengan ngabejakeun kepada masyayikh, kita tidak buat makomi dengan sungguh-sungguh. 2,5 jam tidak buat, DTI tidak buat, ta'lim tidak buat, musyawarah tidak buat. Sudah buat, tapi itu tadi belum sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh, Masya Allah. Dan Maulana Sa'ad pun, saya mendengar sering mengatakan, banyak orang menganggap tarbiyah itu adanya di malam markas. Beliau katakan bukan. Orang baru sih mungkin agak pantas kata. Orang lama masih menyangka tarbiyah itu hanya malam markas, itu tidak pantas. Orang baru dibawa pelan-pelan agar dia paham bahwa amal tarbiyah ruhiyah yang sesungguhnya ketika dia sungguh-sungguh buat amal makom. Di makom hidup 5 amal, hidup DTI, musyawarahannya. Sehingga masyarakat umum itu bukan hanya tertarik, dia menikmati amal-amal. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau itu dibuat otomatis itu, mereka pun pasti penasaran di mana ini. Maka tidak heran, alhamdulillah sebagian saudara kita sudah banyak yang mulai, walaupun mulai sendirian dari mualahnya masing-masing. Dia keliling seperti Abu Hurairah, datang ke pasar, merayu orang agar semua orang tertarik dengan amalan masjid. Karena orang-orang yang memulangkahkan kakinya ke masjid, saya sering dengar Maulana Sa'ad bilang, mereka itu yang disambut, diistiqbal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau di dalam, dia nanti jadi sebab sebanyak-banyaknya orang mencintai amalan masjid. Nah, mudah-mudahan Bandung ini semuanya rajin, semua senang, semua kita cintai umat Rasulullah SAW ini. Saya ingin semua jadi sebab hidayah insyaallah ya. Kemudian nanti malam kita niat bangun doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah diturunkan sebanyak-banyaknya.
kita dikekalkan dalam hidayah, seluruh umat ini semuanya mendapatkan hidayah, dipilih Allah menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Bapak-bapak tahu semuanya, markas yang Allah titipkan kepada kita ini, semua harus merasa ini markas saya. Jadi amanah ya Allah, jangan sampai markas yang dititipkan Allah ini kita sia-siakan. Harus kita pikir apa yang saya korbankan untuk membantu markas titipan Allah ini. Di dunia hari parkir tidak cukup, udah meluber kemana-mana. Saya sangat anjurkan datang kalau ingin dapat tempat lebih awal lagi. Demikian juga yang parkir mobil jangan sembarangan parkir. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada minta izin kepada orang-orang punya rumah di sekeliling Antapani ini sambil doa, mudah-mudahan mereka juga tertarik untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan segan untuk ikram juga. Karena Maulana Sa'ad menyampaikan, seandainya umat Islam ini punya sifat ikram, pasti orang kafir itu berbondong-bondong masuk Islam. Jadi ikram jangan pilih-pilih, ini jambatan kita ikram, enggak jambatan kita ikram dalam bulan kita. Semua kita ikram, insyaallah ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa li sultani. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa antal musta'an wa alikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh ya Bapak sekali tolong Pak sebentar. Nah, ini apa? Tolong tadi menjaga